setelah sekian lama, Jibril alaihissalam datang, lalu Nabi Yusuf mengatakan, kenapa Allah membiarkan saya lama di penjara? Apa kata Jibril? Yang minta penjara adalah kamu sendiri. Coba kamu nggak minta penjara waktu itu. Minta supaya diselamatkan saya atau apa, selesai. Nah kau yang bilang penjara lebih aku sukai. Nah itu contohnya. Padahal itu Nabi Allah Yusuf itu ya. Nah, jadi makanya ucapkan yang baik saja. Ya. Tidak usah selalu menyesal menikah sama kamu, menyesal punya anak ini, menyesal tinggal di sini. Kenapa harus menyesal? Berdoa agar tempat itu, pasangan itu, anak itu menjadi kebahagiaan buat kita. Itu lebih baik. Kan itu. Karena Allah Maha Kuasa, bisa membalikkan kebencian jadi suka, bisa membalik satu keadaan menjadi lebih nyaman dan segala macam gitu. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Pelajaran keempat yang bisa diambil, pentingnya seseorang mendoakan mayit. Dan ini sebabnya kenapa Dr. Said memasukkan salah satu waktu dan kondisi mustajab kalau terjadi kematian. Ya, maksudnya mendoakan si mayit di sini. Kita pun tidak boleh mendoakan keburukan diri kita. Tapi ini diantara doa yang Nabi baca. Allah maghfir li Abi Salama, yang paling dibutuhkan tadi sudah kita bilang pengampunan dosa ya. Maka yang pertama Nabi katakan, ya Allah ampunilah Abu Salama, warfa darajatahu, ini yang dibutuhkan yang selanjutnya bagi mayit, dan angkat derajatnya ya. Fil mahdiyin, bersama dengan orang-orang yang dapat petunjuk, maksudnya derajat yang tinggi di surga. Jadi kalau kita doakan orang tua kita sudah meninggal atau siapa saja yang sudah meninggal, maka mulai dari situ. Mohon ampun dulu dan mohon ditinggikan derajatnya. Selanjutnya, wakhluflu fi aqibihi fil ghabirin. Dan berilah gantinya dalam keturunannya yang akan datang. Maksudnya lahirkan dari keturunannya yang seperti dia. Orang yang baik seperti dia. Gitu kan? Sehingga bisa menambah amal soleh buat dia si mayit di sini. Selanjutnya itu yang ketiga, yang keempat ya, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Maafkan kami dan juga dia, wahai Tuhan alam semesta. Nah di sini masuk permohonan diri kita. Jadi boleh kita mengatakan, kalau kita mau mengatakan ampunilah kedua orang tuaku, makanya dibilang Rabbighfirli, kita dulu wali walidayya. Ampunilah diriku dan kedua orang tuaku. Jadi boleh gitu ya, kita meminta sesuatu. Kita kalau mau minta kebaikan buat orang, kita minta juga buat kita. Itu enggak masalah. Mungkin pernah dengar sebagian ustadz kita kalau ceramah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dia bilang, ya Allah, semoga Allah merahmatiku dan merahmati anda semuanya. Nah itu boleh-boleh saja. Itu tidak ada sesuatu yang salah di situ. Selanjutnya dikatakan, ya itu yang potongan keempat ya. Jadi potongan pertama minta ampunan buat Abi Salama, berarti kita minta ampunan buat mayit. Kemudian yang kedua kita minta agar ditinggikan derajatnya bersama dengan orang yang dapat petunjuk, maksudnya orang yang tinggi derajatnya. Yang ketiga minta agar digantikan keturunannya yang seperti dia, yang soleh, yang bisa melanjutkan estafet keimanan, dan akhirnya bermanfaat buat mayit karena kesolehan anak-anak akan jadi amal soleh buat ayahnya atau orang tuanya. Yang keempat kita mohon ampunan buat kita dan si mayit juga. Dan yang terakhir yang kelima, yang bukan yang terakhir, yang ada 6 potongan doa. Yang kelima adalah wafsah lahu fi qabri, dan juga luaskan atau lapangkan kuburannya. Dalam sebuah hadis yang lain, yang dilapangkan kuburannya adalah orang-orang beriman. Kata Nabi SAW, kuburan orang mukmin akan dilapangkan seluas pandangan matanya. Dan Ibnu Rajab rahimahullah pernah menulis buku, seingat saya judulnya itu 559 kisah nyata alam barzah. Nanti bisa di searching di Google, buku itu bisa dibeli. Kami sarankan beli ya, harus dibaca. Itu ada ratusan cerita tentang kisah-kisah nyata di masa dulu, tentang kuburan orang-orang beriman dan kuburan orang-orang yang maksiat atau orang kafir gitu ya. Tapi kisah-kisah nyata aja. Di antaranya saya pernah baca di situ ada satu orang penggali kuburan di Irak. Dia menggali kuburan dalam kondisi dia capek, dia sandar di satu kuburan, terus dindingnya itu sempat jebol. Dan dia melihat kuburan di sebelah itu luas sekali, seluas pandangan mata. Nah itu memang disebutkan dalam hadis kalau kubur orang beriman seluas pandangan mata. Walaupun kita yang masih hidup mungkin tidak bisa lihat. Sebagian orang Allah kasih seperti ini untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Kemudian yang terakhir adalah wanawwir lahu fi, dan ini potongan ke-6 dari doa, dan terangilah ia di dalamnya. Maksudnya kuburannya diberikan cahaya ya. Dan ini salah satu doa yang kita juga dianjurkan berdoa. Nah kita bisa membaca doa ini agar
diberikan cahaya di kuburan kita walaupun kita belum meninggal, ya. Kalau misalnya ya Allah, nanti kalau saya meninggal ampuni dosa-dosaku, lapangkan kuburanku, terangilah dan segala macam. Atau kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, sama juga. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya, kemudian luaskanlah kuburannya, berikanlah cahaya, angkatlah derajatnya. Ini semua potongan-potongan doa yang bisa kita baca. Dan selanjutnya yang ke-17, ya. Yang ke-17 ini membaca doa istiftah berikut ini, dan di nomor 18 juga mirip, ya. Ketika membaca doa istiftah yang berikut ini, ya. Jadi dua poin ini berdekatan, ya. Ya. Istiftah atau iftitah, ya. Ya. Itu maksudnya pembuka, artinya bahasa Arab itu terjemahan pembuka. Ya. Membaca ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya. Ini salah satu doa iftitah atau istiftah itu, ya. Allahu Akbar kabira, Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya, dan walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan Maha suci Allah pada tiap pagi dan juga petang. Seorang laki-laki dari sahabat Nabi membaca doa ini dalam istiftahnya, maka Nabi SAW mengatakan, ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Aku kagum pada saat mendengar doa ini dibaca, karena telah dibuka pintu-pintu langit untuknya. Ya, hadis riwayat Muslim, dibuka pintu langit maksudnya diijabah. Maksudnya diijabah. Ya. Baik, dari poin nomor 17 ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, adanya ragam bacaan dalam sholat. Jadi istiftah ini atau iftitah ini banyak pilihannya, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, gitu kan. Kemudian di antara ini Allahu berkabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Bisa dipilih salah satunya, bisa juga digabung baca semuanya. Selama ini yang kami ketahui ada 6 atau sampai 7 doa istiftah ini, macam-macam ragamnya. Nah, seorang muslim bisa memilih salah satunya, tapi kalau mau lebih afdal maka kita menghafal semuanya dan mengamalkan dengan cara, ya, diganti-ganti, ya, atau dibaca semuanya, itu kan. Selama kita mampu kita baca semuanya. Kita baca, maka biasanya ini kita lakukan kalau kita sholat sendirian. Kayak sholat duha, sholat tahajud. Misalnya kita lagi sendirian, nggak ada orang yang jadi makmum supaya tidak terganggu orang lain. Maka kita membaca ini. Ya. Tapi kalau sholat berjamaah tidak dianjurkan. Dan ini termasuk doa istiftah atau iftitah yang bisa kita pilih karena pendek. Ya. Jadi kalau misalnya kita memang dalam kondisi buru-buru, ya. Jangan selalu buru-buru dilahirkan ini, ya. Tapi memang urgent, kita mau sholat duha 2 rakaat dan sudah ditunggu, ya. Kita harus memang kerjakan 2 rakaat. Ya udah, Allahu Akbar, kita takbir lalu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, lalu baca Al-Fatihah langsung, gitu kan. Itu kalau tidak mau kehilangan istiftahnya atau iftitahnya. Baik, dari doa ini, ya, kita bisa ambil pelajaran yang kedua. Ini tentu poin yang kedua, ya. Poin yang pertama tadi ada macam ragam doa istiftah. Itu juga dalam ruku ada ragamnya, dalam sujud ada ragamnya, dalam i'tidal ada ragamnya, banyak, ya. Kalau orang mau pilih salah satunya boleh, kalau orang mau membaca semuanya itu boleh, lebih bagus malah, gitu, ya. Atau paling tidak mungkin Bapak Ibu menghafal. Walaupun kita rutin baca misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya misalnya, itu yang rutin kita baca sampai akhir, maka yang lainnya tetap kita baca walaupun sekali seumur hidup. Ya, sehingga di buku amal kita tercatat semua ajaran Nabi ini pernah kita amalkan. Nah, seperti itu. Pelajaran yang kedua, doa ini memiliki kedudukan yang sangat besar karena semua adalah puji-pujian kepada Allah. Allahu Akbar kabira itu berarti menyatakan Allah Maha Besar. Ini ikrar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kalau besar berarti lebih paling kuat, ya, paling mulia dan segala macam. Alhamdulillah katsira, ini kita tahu puji-pujian bersyukur kepada Allah, dan Allah suka dengan hambanya yang bersyukur, ya. Dan yang ketiga, menolak semua kekurangan dari Allah. Subhanallah, subhanallah itu maha suci Allah. Dia tidak ada kekurangan. Kekurangan zatnya yang mulia, kemudian sifat-sifatnya, keputusannya, semuanya kesempurnaan.
dan tidak ada tentu yang seperti itu dari makhluk atau manusia. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kita bisa ambil yang ketiga adalah masalah perkataan Nabi SAW, sungguh aku kagum karena pintu-pintu langit dibuka untuknya. Maksudnya kata-kata ini diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna dan menjadi penyebab kalau orang sampaikan hajatnya sesudahnya, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang terakhir kita pelajari pada kesempatan ini ya. Nanti kita akan berikan tanda yang ke-19 ke depannya insya-Allah. Kalau ada yang mau punya pertanyaan silakan ditulis dan diberi seperti biasa ya. Dikasih ke kameramen kita. Kita masih ada poin-poinnya sampai ke poin 34 nanti ya.